wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Febrianita. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar intranatal beserta adaptasi fisiologi serta psikologisnya. Terutama saya akan membahas bagaimana proses persalinan dan tahap-tahapan dari persalinan tersebut. Mari kita simak videonya. Proses persalinan ataupun tahapan persalinan itu ada 4, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kala 1. Nah, kala 1 persalinan ini didefinisikan sebagai perubahan perkembangan servix leher rahim yang dimana ada berbagai macam karakteristik kala 1 ini. Kala 1 itu dimulai dengan sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat baik itu frekuensinya maupun kekuatannya, hingga serviks itu membuka lengkap sampai 10 cm. Mungkin teman-teman pernah mendengar ketika orang hamil akan melahirkan, dia akan ditanya sudah bukaan berapa, seperti itu. Nah, bukaan itu adalah maksudnya pembukaan dari serviks tadi, jalan lahir. Dari 0 cm sampai 10 cm. Nah, yang mana pemeriksaannya itu dapat dilakukan dengan memasukkan jari kita ke vagina ibu untuk memeriksa sudah berapa senti bukaannya. Lalu di kala 1 ini adalah tahap yang terpanjang. Biasanya berlangsung 12 jam untuk primigravida dan 8 jam untuk multigravida. Multigravida atau primigravida ini maksudnya primigravida adalah ibu yang hamil pertama kali, dan multigravida itu adalah hamil yang sudah berulang kali. Selaput membran amnion atau selaput janin biasanya pecah selama dan peningkatan curah jantung ibu dan nadi ibu bisa meningkat saat kala ini. Lalu terjadi penurunan motilitas atau gerakan gastrointestinal yang menyebabkan peningkatan waktu pengosongan lambung. Ibu mengalami rasa sakit yang terkait dengan kontraksi uterus saat serviks membuka dan menutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar pembukaan serviks. Nah, kita nampak bukaannya makin lama makin membuka. Itu ini ya, ini belum terbuka, ini makin lama sudah mulai membuka, dibantu oleh yang namanya shift atau kontraksi tadi. Nah, selanjutnya seperti apa sih fase-fase pada kala 1 itu berdasarkan fase laten maupun fase aktif. Di fase laten itu di kala 1 itu dimulai sejak awal berkontraksi sampai penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Yang kedua, berlangsung hingga serviks itu membuka kecil dari 4 cm. Dan umumnya ini berlangsung hampir 8 jam. Nah, sedangkan fase aktif itu frekuensi dan lama kontraksi uterus itu meningkat secara bertahap, yang mana kontraksi itu 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik lebih. Nah, dari pembukaan 4 sampai 10 cm terjadi kecepatan rata-rata itu 1 cm per jam untuk primigravida. Kalau untuk multigravida itu 1 sampai 2 cm lebih. Nah, dan terjadi juga yang namanya penurunan bagian terbawah janin. Itu untuk fase-fase di kala 1. Nah, bagaimana adaptasi fisik maupun psikologis pada kala 1 tersebut? Kalau adaptasi fisik dan fisiologis selama fase laten, biasanya ibu itu berperilaku gembira dan dia merasakan waspada, banyak bicara maupun diam, tenang dan cemas, mengalami kram abdomen, nyeri punggung, pecah ketumban, dan nyeri terkontrol dan yang dapat berjalan. Nah, selama fase aktif dia si ibu mengalami yang namanya peningkatan ketidaknyamanan. Dia sudah mulai keringat, mual, muntah, gemetar pahanya dan kakinya, lalu
kandung kemihnya itu tertekan dan rektumnya juga seperti itu, tertekan dan mengalami nyeri punggung dan bagian mulutnya itu pucat. Ibu akan mengalami yang namanya rasa takut, kehilangan kontrol, dan dia akan berfokus pada diri sendiri, lebih sensitif, terdapat desakan untuk meneran ataupun mengejan yang terjadi tekanan pada rektum juga. Nah, di adaptasi psikologisnya, si ibu pada fase ini, klien itu merasakan antisipasi, gembira mungkin untuk menghadapi anaknya akan lahir nih, tapi ada juga rasa ketakutan. Nah, selama fase aktif ini, klien tampak serius dan fokus pada perkembangan persalinan. Klien minta obat atau melakukan teknik pernapasan. Selama fase aktif, klien mungkin kehilangan kontrol, kadang ketiduran, terus dia juga ada mengerang maupun menangis, seperti itu. Nah, untuk di kala 2 ini, persalinan kala 2 itu dimulai ketika pembukaan serviks itu sudah lengkap. Kalau di kala 1 tadi, dari bukaan 0 sampai 10 cm. Kalau di kala 2, persalinan kala 2 itu dimulai dari bukaan serviks yang udah lengkap tadi sampai bayinya lahir. Nah, apa saja tanda-tanda atau karakteristik kala 2 itu sedang berlangsung? Nah, dia itu berlangsung selama 50 menit untuk yang pertama kali hamil atau melahirkan, dan 20 menit untuk yang sudah lebih dari 1 kali melahirkan. Nah, klien merasa ingin meneran, kayak mengejan bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Terus klien merasa adanya peningkatan pada tekanan pada rektum, kayak ada yang menekan pada rektum maupun vagina. Lalu terjadi kontraksi yang sering, yang biasanya mungkin sekitar 15 menit, sekarang per 2 menit dan selama 60 detik lagi, dan makin lama dan makin teratur. Dan peningkatan pengeluaran lendir bercampur darah atau blood issue. Mungkin teman-teman pernah dengar ada ketuban darah lah, ketuban air. Nah, sebenarnya yang namanya ketuban ya air yang berwarnanya keruh, bukan, tidak ada yang ketuban darah. Karena kalau misalnya dia udah bercampur darah, berarti itu namanya blood issue, yang tandanya berarti dia sudah akan melahirkan. Nah, itu adalah tanda-tanda kelahiran. Lalu perineumnya menonjol, vulva vagina dan sphincter aninya terbuka. Nah, tanda pasti kala 2 itu melalui vaginal tuse atau rebusan dalam. Pembukaan serviks itu saat di tuse atau rebusan dalam sudah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi itu melalui introitus vaginanya sudah menonjol. Ya, ini ada ini proses ya. Nah, bisa dilihat di sini. Bayinya sudah menonjol, sphincter aninya membuka, itulah proses. Nah, seperti apa adaptasi fisiologis skala 2 tersebut? Yang pertama, terjadi tekanan intratorakal meningkat selama kala 2 akibat dorongan janin. Tahanan parisar meningkat selama kontraksi, tekanan darah meningkat dan nantinya menurun. Nah, cardiac output meningkat selama persalinan, terjadinya diaforesis dan hiperventilasi selama persalinan dan meningkatnya dan kehilangan cairan itu dia meningkat. Terus respirasi rate meningkat hingga meningkatnya juga penguapan polusi cairan dan meningkatnya sensitivity oksigen. Lalu hiperventilasi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen. Leukositosis terjadi selama persalinan. Plasma fibrinogen yang meningkat waktu pembekuan darah dan kadar glukosa darahnya meningkat. Motilitas dan absorpsi lambung menurun, waktu pengosongan lambung juga akan meningkat. Dan di sini dapat terjadi proteinuria karena kerusakan otot. Dilihat urinnya pekat, lalu dia mengalami nyeri punggung meningkat, lalu saraf pada uterus itu dan serviks terangsang oleh kontraksi uterus dan terjadinya dilatasi serviks yang pada perineum itu terangsang untuk meregang. Jadi pada kala 2 ini perineum meregang karena dia itu dilewati oleh janin. Nah, kalau ada adaptasi psikologis pada kala 2 itu yang pertama, perubahan perilaku klien saat itu terjadi karena adanya kontraksi dan terdorongnya janin.
Terus dan klien itu biasanya merasa tenaganya habis karena mungkin habis untuk mengejan dan mengeran. Nah, kita lanjut tahap yang ketiga atau kala 3, yaitu adalah tahapan yang dimana setelah bayi lahir sampai melahirkan plasenta dan selaput ketuban. Nah, pemisahan plasentanya di kala 2 ini itu biasanya terjadi dalam beberapa menit setelah. Nah, setelah plasenta itu terpisah dari rahim, rahim terus kontraksi sampai plasenta dikeluarkan. Proses ini biasanya membutuhkan waktu 5 sampai 20 menit pasca melahirkan bayi dan terjadi secara spontan. Nah, bagaimana cara mengkaji pelepasan plasenta? Tandanya plasenta itu tidak lepas, ada perubahan bentuk dan tinggi fundus uterus, tali pusatnya sudah mulai memanjang, lalu ada semburan darah mendadak. Di sini ada manajemen aktif kala 3. Nah, manajemen aktif kala 3 ini bertujuan menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif. Keuntungan manajemen aktif kala 3 ini adalah persalinan kala 3 itu lebih singkat, mengurangi jumlah kehilangan darah, mengurangi kejadian retensio plasenta atau artinya plasenta lahir lebih dari 30 menit. Terus manajemen aktif kala 3 ini terdiri dari pemberian suntikan oksitosin 10 menit yang diberikan IM dalam 1 menit setelah bayi lahir, lalu melakukan penegangan tali pusat terkendali dan memasaj fundus uterus. Dan seperti apa sih adaptasi psikologis di kala 3 ini? Yang pertama itu klien pun dapat fokus pada kondisi bayi. Biasanya di kala 3 saat sudah melahirkan plasenta itu si ibu nggak fokus lagi pada sakit-sakit yang dirasakannya karena dia sudah fokus pada bayi. Nah, klien juga merasa tidak nyaman sebenarnya dengan rasa sakit yang kok ada lagi ya kontraksi yang sama. Sebenarnya kontraksi itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan plasenta. Nah, dengan adanya kontraksi itulah plasenta akan keluar. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini pengeluaran plasenta. Nah, plasentanya seperti itu. Yang pertamanya awalnya masih di atas dan dia akhirnya keluar bersamaan dengan selaput ketuban. Nah, saat plasenta sudah keluar, itu kita harus cek kelengkapan. Lihat arterinya, lihat venanya di ujung sini. Ini kita lihat kelengkapan kotiledonnya. Jika ada yang tertinggal di dalam, itu akan beresiko akan membahayakan kepada si ibu nanti. Dapat itu terjadi infeksi, pendarahan. Nah, tahapan terakhir itu adalah kala 4. Ini dimana tahapan dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelahnya. Ini ibu setelah dia bersalin itu, kita lihat dulu 2 jam. Kita observasi selama 2 jam, kita cek PTV-nya selama per 15 menit. Kita lihat apakah dia ada pendarahan atau tidak. Jika sudah aman kondisi ibu, tentu baru kita boleh bawa dia ke ruang rawat inap. Nah, saat di kala 4 ini, adaptasi psikologisnya biasanya ibu itu sudah fokus pada bayi. Klien mulai memiliki peran sebagai ibu dan aktivitas primer yaitu mempromosikan bonding ibu dan si bayi. Oke, nah bagaimana? Apakah sudah mengerti dengan materi kita hari ini? Mudah-mudahan dapat dipahami ya tahap-tahapan dari proses persalinan. Proses persalinan itu ada 4, salah 1, 2, 3, dan 4. Salah 1 itu adalah dari bukaan serviks 0 sampai 10 cm. Sedangkan kala 2 itu dari pembukaan lengkap tadi 10 cm tadi sampai bayinya lahir. Sedangkan di kala 3 itu adalah proses bayi itu lahir dan juga melahirkan plasenta serta selaput ketuban. Di kala 4 itu dari plasentanya keluar sampai 2 jam setelah ibunya melahirkan.
melahirkan tadi ya diobservasi. Mudah-mudahan dapat dipahami materi tentang proses persalinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.